Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 8 akan membahas berbagai hal tentang Surabaya Northquay dengan fokus Surabaya Northquay sebagai objek pariwisata dan pengembangan budaya Jawa Timur. Pasti semuanya pada penasaran kan? Yuk sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita lihat dulu ada apa aja sih di Surabaya Northquay. Seperti yang sudah kita ketahui, Surabaya Northquay digadang-gadang menjadi sebuah wisata yang bisa mendobrak pariwisata di Surabaya. Dengan hadirnya Surabaya Northquay sendiri, membuat dunia pariwisata di kota Surabaya menjadi lebih berwarna. Karena menurut beberapa sumber, Surabaya lebih banyak dipenuhi oleh pusat-pusat perbelanjaan modern saja. Kemudian, di era pandemi seperti ini, menurut pengamatan di lapangan, wisata yang berada di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak ini sepi akan pengunjung. Di keadaan COVID-19 yang masih berjalan terus di Indonesia, wisata Surabaya Northquay mengalami penurunan pengunjung mencapai kurang lebih 50%. Tapi, yuk kita simak beberapa pemaparan dari dua narasumber kita mengenai Surabaya Northquay. Semua teman-teman dari Universitas Airlangga, perkenalkan, nama saya Riri, saya lulusan Universitas Airlangga juga pada tahun 2011 dan jurusannya Bahasa Inggris. Dan sekarang saya bekerja di PT Pelindo Property Indonesia. Surabaya Northquay tepatnya dibangun di tahun 2016 tanggal 27 Februari 2016. Awal mulanya Surabaya Northquay ini sama sekali tidak ada terbesit untuk kita bikin tempat wisata. Cuman karena pada saat pembangunan fisik di tahap 40%, Direktur Utama Pelindo 3 yang pada saat itu menjabat namanya Bapak Jarwo Susanto bersama dengan Direktur Utama Pelindo Property Indonesia waktu itu menjabat namanya Pak Prasetyo. Mereka berdiskusi kalau melihat dari infrastruktur bangunannya sendiri kita ini sudah mirip kapal. Nah, setelah kita lihat pembangunannya dari segi bisnis development pun mereka kayak melihat kayaknya terminal penumpang Gapura Surya Nusantara ini punya keunggulan yang beda daripada pelabuhan lain. Terminal Gapura Surya Nusantara ini sebenarnya adalah salah satu pelabuhan tercanggih di Indonesia dan memang lokasinya bertepatan di Surabaya. Dan karena memang kita sudah berkonsep dari awal untuk sebagai pelabuhan tercanggih di Indonesia, pada akhirnya kita membuat kenapa kita tidak buka tempat wisata yang berada di pelabuhan, karena selama ini memang kan untuk tempat wisata bertema maritim kita baru ada di depan Delta ya. Cuman kan itu hanya memang benda mati, kalian tidak bisa melihat secara langsung nih gimana aktivitas pelabuhan, bagaimana proses embarkasi-debarkasi, bagaimana proses bongkar muat kapal, gitu kan memang belum ada. Jadi karena kita memang punya benefit tempat seperti itu dan karena kita juga bisa melihat view sunset yang bagus di sini, maka akhirnya kita buka Surabaya Northquay. Saat pandemi pasti ada penurunan drastis ya, apalagi ada kebijakan pemerintah untuk menutup sementara waktu tempat pariwisata. Pada saat pandemi ini Surabaya Northquay memang sangat menurun drastis ya, dari kita yang biasanya kita main di angka 135.000, 150.000 per tahun. Di pandemi ini kita cuma ada sekitar 70 ribuan pengunjung, dikarenakan kan juga kita sempat tutup di bulan April sampai bulan Juni, kita sempat tutup, sempat off. Pada akhirnya kita baru bisa buka lagi di bulan Juni. Yang bikin SNK berbeda daripada tempat pariwisata yang lainnya adalah kita bisa melihat secara langsung sih aktivitas pelabuhan, kita bisa lihat secara langsung. Kalau biasanya kita bisa lihat yang di depan Delta ada kapal selam, kita hanya lihat kapal selamnya aja, kita memang benar-benar bisa masuk. Tapi untuk proses-prosesnya itu seperti apa aja kita kan mungkin nggak bisa lihat, kita hanya lihat di gambar. Sedangkan di Surabaya Northquay ini kamu benar-benar bisa melihat secara langsung bagaimana prosesnya, mulai dari kamu harus masuk mulai pintu X-ray sampai nanti kamu sampai di tempat tujuan kamu yang ada di mau ke Makassar, mau ke Lombok, itu kamu bisa bener-bener melihat gitu secara langsung intinya gitu. Kita sebut adalah tempat maritim pariwisata yang mengedukasi, karena kita juga ada miniatur takbut di depan tadi yang kalau sudah bisa dilihat itu adalah miniatur takbut. Kalau mungkin orang kurang puas, kita cuma lihat miniaturnya aja, kamu bisa lihat secara langsung. Nanti kalau ketika kita ada kapal sandar pasti ada takbut juga yang lagi sandar.
Untuk kebudayaan Jawa Timur, menurut saya ya, kebudayaan sendiri itu artinya adalah pengetahuan kompleks yang mencakup tentang pengetahuan, tentang kepercayaan, hukum, adat istiadat, kesenian gitu. Dan itu memang harus dilakukan pada zaman dulu secara berulang-ulang untuk menjadi sebuah kebudayaan itu. Itu menurut saya pribadi ya. Dan kalau saya bilang sampai sekarang sih Surabaya North Quay belum bisa menjadi kebudayaan Jawa Timur, dikarenakan karena memang tempat kita kan juga masih baru. Mungkin kita akan ngomong Surabaya North Quay akan jadi sebuah kebudayaan di Jawa Timur, salah satu peninggalan. Itu nanti mungkin di tahun ya 20 atau 30 tahun lagi. Tapi kalau kita ngomong tentang sektor pariwisata, pengembangan pariwisata, Surabaya North Quay itu sudah menjadi termasuk salah satu destinasi wisata yang membantu pengembangan potensi pariwisata di Surabaya. Kalau menurut saya Surabaya North Quay ini adalah salah satu objek wisata Surabaya dan Jawa Timur yang paling baru dan menarik. Kalau kondisi pelestarian untuk Jawa Timur ya, itu saya tahu hanya beberapa kota atau daerah saja yang benar-benar maju ya. Contohnya kayak di Batu, terus di Trawas, itu kan semakin berkembang ya Surabaya. Tapi untuk di daerah-daerah kecil lainnya kayak belum maksimal menurut saya. Jadi perlu harus ada perhatian khusus dari pihak pemerintah daerah untuk mengembangkan wisata daerahnya masing-masing. Jadi waktu pembukaan saya juga datang karena memang dulu awalnya di sini datang ke sini itu kan memang sulit ya, nggak semua orang bisa masuk kecuali masuk ke Pelabuhan Kamal. Nah kebetulan ini sekarang dibuka untuk umum, jadi ya mau nggak mau jadi semua pada tertarik gitu melihat ini apa di dalamnya gitu. Udah sering nganter-nganter juga, sering. SNQ itu yang membuat saya tertarik itu ya karena pelabuhan itu awalnya tidak terbuka untuk umum. Yang keduanya konsepnya ini bagus buat wisatanya, terutama Surabaya ya. Kan dulu ikonnya kan kebun binatang. Nah sekarang kayaknya lebih ke arah sini dan banyak dipakai untuk kegiatan yang selain hanya cuma melihat laut aja gitu, jadi macam-macam bisa buat untuk wedding, untuk kegiatan lainnya gitu. Saya sangat terkesan di sini karena selain bisa ngelihat kapal, di sini juga ada persewaan boat khusus kapal, jadi nanti bisa keliling muter ke jembatan. Nah, nggak tahu ya. Nah, yang harus dikembangkan mungkin acara-acaranya supaya bisa awalnya sih sebelum corona sebenarnya bagus sih, tapi setelah corona kan memang kita nggak boleh ya. Makanannya juga sebenarnya waktu sebelum corona juga macam-macam, ada makanan tradisional, tapi sekarang saya ngeliat udah kayaknya sudah fast foodan semua. Jadi kalau yang dulu di awalnya kan ada semanggi, ada rujak cingur, jadi memang bener khas Surabaya itu ada gitu. Tapi sekarang saya ngeliat kok udah berkurang karena pengunjungnya nggak ada juga kan. Ada juga sih salah satunya tuh UMKM ya. Jadi pernah di sini ada kegiatan kayak basar UMKM, dan kebetulan di sini juga ada kapal pesiar yang datang. Jadi orang yang di dalam kapal pesiar itu juga ikut tertarik ikut di acara itu. Pokoknya sebelum corona itu menarik, tapi udah corona udah sepi. Ya bisa, sangat bisa, menurut saya sangat bisa, apalagi kalau pengelolaannya itu bagus ya. Jadi promosinya terus melibatkan kaum muda. Jadi selain itu kan pasti orang akan tahu ya, kayak kan di sosmed juga macam-macam kan. Nah itu dari situ juga bisa sih. Pokoknya kalau corona hilang pasti insya Allah ini rame gitu. Nah, itu tadi wawancara kepada dua narasumber keren kita. Ternyata Surabaya North Quay ini menarik banget ya. Itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan ke kalian. Semoga ada pembelajaran yang dapat dipetik dari video ini ya. Selanjutnya, yuk tetap dukung Surabaya North Quay agar semakin berkembang. Sampai jumpa di lain waktu.